Jauh di tengah hutan tropis Jawa Barat, berdiri sebuah gunung misterius yang telah memikat hati dan pikiran para penjelajah, sejarawan, dan arkeolog selama berabad-abad, yakni Gunung Padang. Gunung Padang bukan sekadar sebuah gunung biasa. Gunung Padang menyimpan sejarah dan misteri yang berkaitan dengan asal-usul peradaban di Nusantara. Situs Gunung Padang Cianjur bukan hanya dikenal oleh penduduk lokal, tetapi juga telah menjadi daya tarik bagi para wisatawan dari seluruh dunia. Namun, apa yang membuat situs ini begitu istimewa, dan mengapa ia sering diperbincangkan dalam diskusi-diskusi sejarah? Pengetahuan dunia saat ini hanya mengakui bahwa perkembangan peradaban manusia baru mulai sejak sekitar 11.000 tahun lalu. Produk peradaban maju baru terlihat setelah 6.000 tahun lalu atau 4.000 tahun sebelum Masehi, seperti peninggalan bangsa Sumeria di Mesopotamia. Hal ini sangat kontras dengan masa sejarah yang relatif pendek. Para ahli geologi dan arkeologi dunia mengetahui bahwa manusia modern sudah ada sejak sekitar 195.000 tahun lalu. Artinya, dunia meyakini bahwa manusia tetap dalam zaman primitif, hidup berburu, dan tidur di hutan serta di gua-gua selama 185.000 tahun lamanya. Tapi tiba-tiba, sejak 10.000 tahun lalu, tanpa sebab yang diketahui, mendadak pintar. Ini jelas tidak masuk akal. Walaupun kita sambungkan dengan teori Nabi Adam yang turun dari surga ke bumi, dengan asumsi ujuk-ujuk langsung dewasa, juga tidak bertepatan. Diketahui, silsilah para nabi menurut Ibnu Katsir, Nabi Adam baru, ada kira-kira 6.000 sampai 10.000 sebelum Masehi, dengan asumsi, umur nabi-nabi sebelum Nabi Isa lebih panjang daripada manusia sekarang. Nabi Muhammad keturunan yang ke-82 dari Nabi Adam, sementara ahli sejarah berpendapat, antara Nabi Muhammad dan Nabi Adam, berjarak 6.155 tahun. Sementara, menukil dari buku Atlas Sejarah Nabi dan Rasul karangan Sami bin Abdullah Al-Maghluts versi bahasa Arab halaman 500 disebutkan, bahwa Nabi Adam, hidup kira-kira antara tahun 5.872 sampai 4.942 sebelum Masehi. Jika perkiraan hidup Nabi Adam hanya untuk menjawab peradaban Sumeria, masih bisa disambung-sambungkan. Karena diketahui, dalam sejarah disebutkan, peradaban pertama di permukaan bumi berasal dari Sumeria yang berkembang sekitar 6.000 tahun lalu. Namun hal ini juga bertentangan dengan silsilah kehidupan nabi lain. Karena beberapa pendapat mengemukakan, bahwa era peradaban Sumeria, adalah zamannya Nabi Idris. Sedangkan Nabi Idris sendiri, merupakan keturunan ke-6 dari Nabi Adam. Penguat pendapat ini adalah, bukti-bukti adanya karya tulis tertua, memang ditemukan di tempat Nabi Idris menyeru kaumnya, yaitu tempat bangsa Sumeria. Diketahui pula, peradaban Sumeria, meninggalkan sejarah tentang aktivitas manusia yang tertulis pada tablet tanah liat, mengungkap perilaku manusia kritis, dan menguraikan hubungan antara Dewa Anunnaki dan bangsa Sumeria. Temuan konstruksi bangunan besar yang lebih tua dari 10.000 tahun, seperti di Gunung Padang, sangat kontradiktif dengan dogma ilmiah saat ini. Apalagi untuk Indonesia, yang masa sejarahnya baru dimulai sejak 400 Masehi, yaitu ketika Kerajaan Kutai di Kalimantan. Tidak heran, kalau seorang sejarawan dari kelompok ABG akan mengatakan, bahwa temuan ini mustahil, karena kalau data populasi masyarakat Cianjur diekstrapolasikan ke zaman prasejarah, maka hanya sedikit orangnya, sehingga tidak mungkin mampu membuat bangunan sebesar ini. Pemikiran ini memang logis, tapi terlalu lugu, karena hanya benar jika diasumsikan masyarakat prasejarah tidak pergi dari Cianjur, atau musnah karena suatu bencana besar. Konsep siklus bencana alam katastrofik, bukan hal baru dalam geologi. Bencana katastrofik yang paling terkenal terjadi dalam masa hidup manusia modern, adalah letusan katastrofik Gunung Toba sekitar 70.000 tahun lalu, yang diduga hampir memusnahkan seluruh populasi manusia di dunia. Konon, yang tinggal hidup hanya beberapa ribu orang saja. Peristiwa ini konsisten dengan kronologi penyebaran manusia di bumi, yang dapat ditelusuri terjadi sejak sekitar 70.000 tahun lalu, dan terkenal disebut sebagai teori Out of Africa. Hipotesa yang dikembangkan ketika membentuk tim katastrofi Purbaya itu, bahwa perkembangan peradaban atau kebudayaan di dunia tidak lurus atau terus-menerus, melainkan siklus, artinya berkali-kali terputus, atau hancur oleh berbagai bencana alam katastrofik, sehingga peradaban yang sudah maju bisa kembali menjadi primitif lagi, dan kemudian harus merangkak lagi untuk berkembang. Dengan kata lain, sejarah awal perkembangan peradaban kita sejak 11.000 tahun lalu, boleh jadi bukan satu-satunya peradaban, tapi hanya siklus peradaban setelah terjadi bencana katastrofik. Dalam sejarah geologi kuarter,
dikenal periode Younger Dryas, sekira 12.900 sampai 11.600 tahun lalu, di akhir zaman Pleistosen. Sejak puncak zaman glasial, 20.000 tahun lalu, bumi memanas, dan es mencair. Namun suhu bumi turun tiba-tiba kembali anjlok seperti zaman es pada awal Younger Dryas selama 1.300 tahun. Younger Dryas diakhiri dengan naiknya suhu bumi yang juga sangat cepat, bahkan bisa jadi instan, sampai 5 hingga 10 derajat Celcius, sehingga es mencair mendadak menimbulkan banjir global. Disinyalir juga, bahwa pembebanan permukaan bumi tiba-tiba oleh massa air, dapat memicu gempa dan letusan gunung api, karena kestabilan kerak bumi terganggu. Penyebab terjadinya awal dan akhir Younger Dryas sampai sekarang belum diketahui, atau lebih tepatnya masih kontroversi. Di antaranya, para peneliti dunia seperti Profesor Dr. Robert Scott dari USA, dan Graham Hancock dari UK, yang hadir sebagai pembicara utama dalam seminar Gunung Padang di acara Gotrasawala tanggal 5 hingga 6 Desember 2013, mengajukan hipotesa, bahwa penyebab terjadinya awal dan akhir Younger Dryas, adalah tumbukan meteor dan badai plasma matahari. Perkara apakah peristiwa banjir global pada akhir Younger Dryas atau awal zaman Holosen tersebut, ada hubungannya dengan banyaknya mitos bencana banjir besar di seluruh dunia, atau dengan banjir Nabi Nuh, atau barangkali juga banjir besar yang konon menurut naskah Timaeus dan Kritiasnya Plato, yang menenggelamkan kerajaan Atlantis. Barangkali, topik ini bisa dijadikan bahan banyak disertasi di bidang arkeologi, geologi kuarter, atau penelitian iklim dan bencana purba. Jadi, materi dasar yang dikontroversikan dalam penelitian Gunung Padang, sebenarnya biasa saja, tidak sulit-sulit amat. Tapi implikasinya terhadap ilmu pengetahuan memang luar biasa. Bahkan kelihatannya, tesis tentang peradaban maju di zaman es yang hilang karena bencana katastrofik, masih dianggap tabu oleh dunia pengetahuan. Ini jelas riset yang berat, dan tidak main-main. Masih untung, situs Gunung Padang bukan satu-satunya kasus. Ada situs Göbekli Tepe di Turki, yaitu situs megalitik besar yang asalnya tertimbun tanah di bawah bukit, mirip dengan Gunung Padang, tapi bentuk konstruksinya jauh berbeda. Bangunan Göbekli Tepe ini, juga pembangunannya bertahap dari zaman ke zaman. Lapisan yang paling tua yang sudah digali, berumur sekitar 11.600 tahun. Situs ini terdiri dari batu-batu menhir masif besar, yang terukir sangat bagus di dalam lingkaran-lingkaran bangunan batu. Singkatnya, bangunan Göbekli Tepe tidak mungkin dibuat oleh masyarakat berbudaya primitif, tapi sudah berbudaya tinggi. Menariknya, situs Göbekli Tepe juga ditimbun dengan tanah dan batu dengan sengaja pada sekitar 9.600 tahun lalu, dengan alasan yang masih misterius. Terutama karena pekerjaan menimbunnya, sama sulitnya dibanding dengan membangunnya. Inilah satu-satunya situs besar bangunan kuno di dunia, yang umurnya dapat dibandingkan dengan situs Gunung Padang lapisan ketiga. Seperti yang kita ketahui sebelumnya, penelitian mengklaim bahwa Gunung Padang adalah situs bangunan kuno yang ditumpangkan, berpotensi dibangun pada periode prasejarah berturut-turut. Lapisan ketiga bisa berusia antara 9.500 dan 28.000 tahun. Namun, cukup banyak arkeolog tidak sudi menulis ulang sejarah peradaban. Mereka tidak setuju keyakinan Graham Hancock dan revisionis sejarah lainnya, bahwa Gunung Padang merupakan satu di antara bangunan tertua di planet bumi ini. Gunung Padang, mereka anggap sekadar bukit alami. Jikalaupun dianggap sebagai bangunan piramida buatan manusia, maka usianya belum sampai 1.000 tahun. Namun mohon dimaafkan mereka yang tidak mau mengakui Gunung Padang sebagai bangunan tertua di Marcapada, bahwa sebagai warga Indonesia yang bangga Indonesia, kita mengharap keyakinan Graham Hancock benar. Bayangkan, apabila keberadaan bangunan dan umur-umurnya nanti dapat diverifikasi lebih lanjut dan diakui dunia, maka situs Gunung Padang akan menjadi monumen agung tertua, saksi dari perkembangan sejarah peradaban yang hilang. Nabi Sulaiman, atau yang dalam bahasa Ibrani dikenal sebagai Raja Solomon, adalah sosok yang legendaris dalam sejarah dan kebudayaan Semitik. Raja yang memimpin kerajaan Israel pada sekitar abad ke-10 sebelum Masehi ini, dikenal luas karena kebijakannya yang adil, kekayaannya yang melimpah, dan hubungannya dengan berbagai kerajaan dan bangsa di luar wilayahnya. Dalam catatan-catatan kuno, baik dari Mesir maupun Yunani, disebutkan adanya hubungan antara Raja Salomo dengan wilayah yang kini dikenal sebagai Nusantara. Mesir kuno, yang memiliki hubungan diplomatik dan perdagangan dengan kerajaan Israel,
mencatat bahwa Raja Salomo mendapatkan pasokan emas dalam jumlah besar dari wilayah timur jauh. Jumlah yang diperkirakan mencapai 400 talenta emas bukanlah jumlah yang kecil, bahkan untuk standar kerajaan-kerajaan besar di zaman itu. Salah satu sumber utama emas bagi Raja Salomo, disebut berasal dari Cikotok. Meskipun saat ini Cikotok dikenal sebagai sebuah desa di Kecamatan Cibeber, Lebak, Banten, namun legenda mengenai keberadaan tambang emas di daerah tersebut, telah ada sejak zaman kuno. Tambang emas di Cikotok, yang kemudian dikelola oleh kolonialis Belanda dan Jepang, serta PT Antam hingga penutupannya pada tahun 2011, menjadi bukti fisik dari kisah-kisah lama mengenai kekayaan mineral daerah tersebut. Namun, apa yang membuat kisah Raja Salomo dan Nusantara menjadi begitu menarik, adalah bukan hanya sekadar pertukaran emas atau barang-barang mewah lainnya. Lebih dari itu, hubungan ini mencerminkan jaringan perdagangan dan diplomasi yang luas pada masa itu. Bagaimana mungkin, sebuah kerajaan di Timur Tengah memiliki koneksitas dengan wilayah yang terletak ribuan mil jauhnya di tengah-tengah Kepulauan Nusantara? Dari sini, misteri mulai muncul. Apakah Raja Salomo sendiri yang pernah mengunjungi Nusantara? Atau mungkin utusannya? Lalu, apa yang mendorongnya untuk mencari emas hingga ke ujung dunia? Dan bagaimana mungkin kisah-kisah ini tercatat dalam catatan sejarah Mesir dan Yunani kuno? Gunung Salak, yang menjulang tinggi dengan pesonanya, bukan hanya dikenal sebagai gunung berapi aktif di Jawa Barat. Tetapi, di kaki gunung ini, terletak sebuah desa bernama Cikotok. Cikotok bukan desa sembarangan. Dahulu, desa ini menjadi pusat perhatian, karena tambang emasnya yang melimpah. Pada masa penjajahan Belanda dan Jepang, tambang emas di Cikotok menjadi sumber daya yang sangat berharga. Bukan hanya karena emas itu sendiri, tetapi juga karena posisinya yang strategis, berdekatan dengan Gunung Salak. PT Antam, sebuah perusahaan nasional, kemudian mengambil alih pengelolaan tambang tersebut setelah masa penjajahan berakhir. Namun, pada tahun 2011, tambang ini resmi ditutup. Meskipun begitu, jejak-jejak masa keemasannya masih bisa dilihat hingga sekarang. Namun, apa yang membuat Gunung Salak memiliki nama seperti itu? Ada yang berpendapat bahwa asal-usul nama Gunung Salak berasal dari kata salaka, yang dalam bahasa Sunda berarti perak. Ini memberi petunjuk bahwa kawasan tersebut, selain kaya akan emas, juga memiliki cadangan perak yang melimpah. Istilah Salaka Domas, yang berarti tambang emas dan perak pun menjadi bukti nyata dari keberadaan mineral berharga di daerah tersebut sejak ribuan tahun lalu. Sejarah mencatat, sebelum era penjajahan, kawasan ini telah menjadi pusat peradaban. Kerajaan tertua di Jawa Barat, Salakanagara, yang berarti negeri perak, berdiri tegak di bawah kaki Gunung Salak. Hal ini dibuktikan pada tahun 150 Masehi, ketika ahli geografi dan astronomi dari Yunani bernama Ptolemy, mencatat ada kota bernama Argi dalam peta dunianya, yang berarti kota perak, dan kemudian diterjemahkan dalam bahasa lokal sebagai Kerajaan Salakanagara. Kerajaan ini kemudian berevolusi menjadi Tarumanagara, sebuah kerajaan yang memiliki hubungan erat dengan aliran Sungai Citarum. Sungai ini, selain menjadi sumber kehidupan, juga menjadi sarana transportasi dan perdagangan bagi penduduk kerajaan. Sepertinya, legenda dan fakta historis seputar Cikotok dan Gunung Salak telah menjadi bagian tak terpisahkan dari kisah Nusantara. Di balik hijaunya hutan tropis dan ketinggian Gunung Salak, tersembunyi sejarah peradaban awal Nusantara yang mulia. Wilayah ini bukan hanya kaya akan sumber daya alam, tetapi juga merupakan titik kelahiran peradaban, yang kemudian mempengaruhi sejarah dan budaya Indonesia. Salakanagara, yang artinya negeri perak, adalah kerajaan pertama yang dikenal di wilayah Jawa Barat. Sebutan ini bukan tanpa alasan. Daerah di sekitar Gunung Salak dikenal kaya akan deposit perak, yang mungkin menjadi sumber pendapatan utama kerajaan ini. Mungkin juga, penduduk Salakanagara adalah ahli dalam penambangan dan pengolahan perak, menjadikan mereka salah satu pusat perdagangan penting di Nusantara pada zamannya. Namun, seperti halnya banyak kerajaan kuno, Salakanagara tidak bertahan selamanya. Dari puing-puing sejarah, kita mengetahui bahwa kerajaan ini kemudian berkembang dan bertransformasi menjadi Tarumanagara. Nama ini terinspirasi dari Sungai Citarum yang mengalir di wilayah tersebut. Sungai Citarum bukan hanya menjadi sumber kehidupan bagi penduduk, tetapi juga menjadi jalur perdagangan dan transportasi yang penting. Oleh karena itu, penduduk menghormatinya, dengan memberikan nama kerajaannya berdasarkan sungai tersebut, yakni Citarumanagara, yang kemudian dieja menjadi Tarumanagara.
Di sepanjang tepian sungai ini, banyak ditemukan artefak dan peninggalan sejarah yang menunjukkan bahwa wilayah ini telah dihuni sejak ribuan tahun yang lalu. Bantaran Sungai Citarum mungkin menjadi tempat pertemuan berbagai suku dan budaya, yang kemudian berinteraksi, berdagang, dan membentuk peradaban unik yang kita kenal sebagai awal mula Nusantara. Dengan demikian, wilayah di bawah Gunung Salak, khususnya di sekitar Sungai Citarum, bukan hanya sebuah tempat, tetapi juga sebuah jembatan menuju masa lalu. Ini adalah tempat di mana peradaban Nusantara pertama kali bermula, tempat berbagai suku dan budaya berjumpa dan berbaur, menciptakan tapestri budaya yang kaya dan beragam, yang hingga kini masih kita rayakan sebagai bagian dari warisan budaya Indonesia. Sejarah telah mencatat bahwa perubahan iklim global memiliki dampak mendalam terhadap migrasi dan pemukiman manusia. Saat bumi mengalami fase-fase dingin, dikenal dengan zaman es atau periode glasial, banyak wilayah yang sebelumnya subur menjadi tidak dapat dihuni. Bagi manusia kala itu, adaptasi adalah kunci untuk bertahan hidup. Situs Gunung Padang di Cianjur adalah salah satu tempat yang menurut sejumlah catatan, menjadi pusat migrasi manusia selama periode dingin tersebut. Lokasi Gunung Padang yang strategis, di antara pertemuan Sungai Musi dengan Sungai Kapuas ketika masih satu daratan Sundalandia, menjadikannya sebagai titik sentral bagi populasi manusia yang mencari tempat berlindung dari suhu ekstrim di daerah subtropis. Sungai-sungai ini tidak hanya menyediakan sumber air yang vital bagi kehidupan, tetapi juga memberikan sumber makanan dan transportasi. Kehidupan di daerah subtropis selama zaman es, tentu saja amat menantang. Temperatur rendah, tanah yang beku, dan sumber daya alam yang terbatas, mendorong manusia untuk bergerak mencari daerah yang lebih hangat dan subur. Daerah tropis, seperti di sekitar Gunung Padang, menawarkan kestabilan iklim, kesuburan tanah, dan keanekaragaman sumber daya alam yang dapat dimanfaatkan untuk bertahan hidup. Berdasarkan bukti arkeologi, tampaknya wilayah ini telah lama menjadi pusat peradaban manusia. Faktor-faktor seperti iklim yang stabil, sumber daya alam yang melimpah, serta akses mudah ke sungai-sungai besar, menjadikan Gunung Padang sebagai tujuan utama bagi manusia yang bermigrasi. Tak heran, jika sejumlah catatan kuno menyebutkan wilayah ini sebagai salah satu pusat peradaban awal Nusantara, dan telah menjalin hubungan dengan negara luar, seperti negara yang dipimpin Raja Sulaiman. Salah satu spekulasi yang paling banyak diperbincangkan, adalah keterkaitan situs tersebut dengan Raja Salomo, raja legendaris yang disebutkan dalam catatan sejarah Mesir kuno dan Yunani kuno. Konon, terdapat 3 ton logam mulia di situs tersebut, yang kemudian memicu berbagai tafsiran dan teori. Beberapa sejarawan dan peneliti beranggapan, bahwa logam-logam tersebut merupakan bagian dari harta karun yang disimpan oleh Raja Salomo. Sementara itu ada pula yang berpendapat, bahwa logam-logam itu hanyalah bukti dari aktivitas perdagangan yang lama berlangsung di wilayah Nusantara. Namun, spekulasi yang paling mengejutkan, mungkin adalah klaim, bahwa Raja Salomo pernah menaruh sebanyak 500 ton emas di situs Gunung Padang. Tentu saja, klaim seperti ini menarik banyak perhatian, tidak hanya dari komunitas sejarawan, tetapi juga dari peneliti, arkeolog, dan bahkan masyarakat awam. Keberadaan jumlah emas sebanyak itu, tentunya dapat mengubah pemahaman kita tentang sejarah perdagangan dan politik di kawasan Nusantara. Sejarawan Ralph Ellis, yang dikenal dengan pendekatannya yang kritis terhadap sejarah, mengklaim bahwa Raja Salomo bukanlah pemilik dari 500 ton emas tersebut, dan menegaskan, bahwa tidak ada bukti kuat yang menghubungkan Raja Salomo dengan situs Gunung Padang. Menurut Ellis, walaupun Raja Salomo dikenal memiliki kekayaan yang melimpah dan jaringan perdagangan yang luas, klaim tersebut lebih didasarkan pada mitos ketimbang fakta yang dapat diverifikasi. Tentu saja, klaim-klaim seperti ini memerlukan bukti yang kuat. Fakta bahwa arkeolog sendiri menegaskan bahwa jejak Raja Salomo di situs tersebut tidak didukung oleh bukti yang meyakinkan, menambah keraguan terhadap spekulasi tersebut. Namun ini juga menegaskan, betapa pentingnya penelitian lebih lanjut dengan pendekatan yang ilmiah, untuk memahami sejarah dan misteri yang terkait dengan situs Gunung Padang. Semuanya bermula dari penemuan paling sensasional pada abad ke-20. Ya, penemuan tentang gulungan laut mati, atau yang dikenal dengan Dead Sea Scrolls. Pada periode antara tahun 1947-1952, seorang gembala berhasil menemukan 7 gulungan manuskrip kuno di Gua Qumron, di padang pasir Yudea, di tepi barat, dekat Laut Mati. Manuskrip itu, kemudian dikenal sebagai Dead Sea Scrolls atau gulungan laut mati,
yang terdiri atas 981 teks dan memiliki nilai religius serta historis tinggi. Naskah pertama, ditemukan oleh orang-orang nomaden Baduy, kemudian pekerjaan tersebut dilanjutkan oleh ekspedisi para arkeolog. Dalam manuskrip itu, termuat kisah-kisah Alkitab dan non-skriptural, yang memberikan wawasan kepada para arkeolog mengenai kilasan masa lalu, dan memberi penjelasan baru terhadap agama-agama Abrahamik. Fragmen-fragmen Dead Sea Scrolls lalu difoto dengan kamera Alpha 12 Max, yang memiliki panjang gelombang cahaya berbeda sebanyak 28 kali. Teknik ini telah berhasil mengungkap huruf atau kata-kata yang terhapus maupun yang rusak. Dr. Alexey Yuditsky, salah satu dari ilmuwan yang tergabung dalam penelitian, mengungkapkan adanya beberapa fakta yang mengejutkan, khususnya mengenai penafsiran konstruksi Bahtera Nuh. Pada naskah yang dipelajarinya, didapati kata tambahan Enesefet, yang artinya, berkumpul, di samping kata, ketinggian busur. Maka hal ini menunjukkan, bahwa rangka Bahtera Nuh mengerucut dalam bentuk piramida. Kata-kata yang sebelumnya tidak terbaca, sekarang bisa dibaca. Sebelum itu, mengenai kisah Bahtera Nuh, para sarjana tidak dapat membaca kata tertentu yang mengikuti frasa Ibrani dari, tinggi Bahtera. Tetapi, pemindaian baru mengungkapkan kata, Enesefet. Terjemahan kata ini, dari bahasa Ibrani ke bahasa Inggris berarti, dikumpulkan. Dikatakan oleh Dr. Alexey Yuditsky, hal ini berarti, bahwa tulang rusuk Bahtera dikumpulkan di bagian atas, untuk membentuk bentuk piramida. Terjemahan kata dari buku yang lain, seperti buku Septuaginta, terjemahan Yunani Perjanjian Lama yang berasal dari abad ketiga sebelum Masehi, juga menggambarkan Bahtera itu berbentuk piramida, menggunakan kata kerja Yunani, yang juga memiliki arti yang mirip dengan kata, berkumpul. Struktur bangunan berbentuk piramida ini, mengingatkan kita kepada bangunan-bangunan peninggalan bangsa Mesir kuno maupun bangsa Maya, yang memanfaatkannya sebagai makam raja-raja masa dahulu, serta sarana ibadah atau pemujaan, selain tempat penimbunan pangan. Beberapa orang juga curiga, kalau Bahtera Nuh sebenarnya adalah piramida Mesir. Namun, itu perlu dikaji ulang mengenai waktu dibangunnya piramida, seberapa besar ukurannya, dan juga masa ketika Nabi Nuh hidup. Tidak hanya itu, di Indonesia pun disinyalir, bangunan megalitik Gunung Padang di Cianjur, Jawa Barat, memiliki struktur berbentuk piramida, dengan penanggalan radiokarbon yang menunjukkan, bahwa pada lapisan 1 berusia 3.500 tahun, lapisan 2 berumur 8.000 tahun, dan lapisan 3 sekitar 9.500 hingga 28.000 tahun. Piramida di Mesir, yang katanya dibangun pada 2000 tahun sebelum Masehi saja, kalah tua dengan piramida Gunung Padang yang berumur antara 15.000 hingga 25.000 sebelum Masehi. Peradaban Mesopotamia, yang dianggap sebagai peradaban tertua, yang dibangun oleh bangsa Sumeria pada masa 10.000 hingga 2.000 tahun sebelum Masehi pun kalah tua. Jika peradaban Mesopotamia itu dibangun di masa Nabi Ibrahim, lalu umat dan di masa Nabi siapa yang mendirikan piramida Gunung Padang itu? Nabi Adamkah? Nabi Idriskah? Atau Nabi Nuh yang diutus sebelum Nabi Ibrahim? Keberadaan Gunung Padang dilaporkan pertama kali oleh Nicholas Johannes Krom dalam rapor Ten Oude Gedienst atau Laporan Dinas Purbakala pada tahun 1914. Krom melaporkan bahwa di puncak Gunung Padang, yang berdekatan dengan Gunung Melati, terdapat 4 teras yang disusun dari batu kasar, dan dihiasi batu andesit berbentuk lingga. Di setiap teras, terdapat gundukan tanah yang ditimbuni di batu. Hingga kini, masyarakat luas banyak yang bertanya-tanya mengenai kelanjutan perkembangan riset Gunung Padang. Berdasarkan riset yang dilakukan oleh TTRM, Tim Terpadu Riset Mandiri, para peneliti sudah berhasil membuktikan lapisan pertama sepanjang 1 meter, lalu lapisan kedua 4 meter. Adapun lapisan ketiga yang teridentifikasi, menurut Andi Arief, masih menyentuh bagian atas yang menjadi lorong dari teras 5 menuju teras 4, teras 3 sampai ke chamber utama teras 2, dan kubah yang masih di teras pertama. Penelitian ini berhasil membuka lorong pertama, dan sudah mengidentifikasi jalan menuju chamber, atau sebuah ruangan di dalamnya. Dari ekskavasi dan coring pemindaian, sementara disimpulkan, Gunung Padang bawah permukaan, adalah bahtera yang menjulang tinggi membentuk 3 bangunan berkubah mengecil ke atas, yang membentuk segitiga ke bawah sampai kedalaman 70 meter, ditopang oleh konstruksi seperti bentuk piring raksasa sampai kedalaman 220 meter. Namun, masih butuh penelitian lanjutan, terutama memindai kembali secara komprehensif jalan menuju chamber utama, yang akhirnya bisa memberi banyak informasi fungsi bahtera megastruktur ini. Setelah meyakini keberadaan chamber atau ruang besar di bawah permukaan situs megalitikum itu, selanjutnya tim terpadu riset mandiri melakukan uji tomografi.
Tomografi sendiri adalah pencitraan yang tidak merusak untuk melihat penampang lintang sebuah objek, sehingga terlihat seperti diiris atau disayat dengan menggunakan gelombang seismik atau gempa buatan. Hasil tomografi yang dilakukan di Gunung Padang menyempurnakan hasil penelitian yang dilakukan dengan metode geofisika lainnya, seperti geolistrik, georadar, dan geomagnet, serta pengeboran. Hasilnya ternyata sungguh luar biasa, menyempurnakan temuan yang sudah dilakukan dengan metode geofisika lainnya, yang memperlihatkan stratigrafi dan kekosongan ruang, akibat tersedotnya sejumlah besar air. Kita juga akan tahu penampang lintang di bawah. Anomali bawah permukaan berupa rongga, perlapisan bisa tercitrakan dengan baik. Chamber yang selama ini menjadi perdebatan, kini sudah menjadi kenyataan yang tak perlu diragukan lagi, kata juru bicara tim terpadu riset mandiri, Erik Rizky. Penanggalan radiokarbon situs Gunung Padang, yang menunjukkan usia lapisan terdalamnya berkisar antara 15.000 hingga 25.000 sebelum Masehi, menimbulkan tantangan serius terhadap narasi sejarah peradaban yang selama ini diterima. Peradaban Mesopotamia, khususnya Sumeria, yang sering disebut sebagai peradaban tertua, baru ada sekitar 10.000 hingga 2.000 sebelum Masehi. Jika peradaban Mesopotamia yang dikaitkan dengan Nabi Ibrahim jauh lebih muda daripada lapisan inti Gunung Padang, muncul pertanyaan mendasar, peradaban siapa yang mendirikan megastruktur di Gunung Padang? Secara historis dan teologis, urutan para nabi dalam tradisi Abrahamik, menempatkan Nabi Nuh dan banjir besar pada periode yang jauh mendahului Nabi Ibrahim. Jika Gunung Padang benar-benar dibangun pada rentang 15.000 sampai 25.000 sebelum Masehi, ini menempatkannya pada masa yang sangat purba, yang secara kronologis, sejalan dengan periode sebelum atau segera setelah banjir besar yang dikisahkan dalam kitab suci. Spekulasi mengarah pada kemungkinan, bahwa Gunung Padang adalah peninggalan dari peradaban antediluvian, peradaban maju yang dipercaya ada sebelum banjir besar Nabi Nuh. Dalam narasi Alkitab dan riwayat agama, peradaban sebelum Nuh, diperkirakan memiliki pengetahuan dan teknologi yang mungkin hilang akibat bencana global. Jika Bahtera Nuh diartikan bukan hanya sebagai kapal kayu raksasa, melainkan sebagai sebuah struktur, seperti yang tersirat dari penafsiran kata Ibrani Nesefet pada Dead Sea Scrolls yang membentuk piramida, maka muncul hipotesis bahwa Gunung Padang adalah Bahtera Nabi Nuh, mengingat temuan geofisika TTRM, yang mengidentifikasi adanya struktur buatan manusia berbentuk piramida atau kubah, yang menjulang tinggi hingga 70 meter dan didukung oleh konstruksi masif di kedalaman 220 meter. Jika Bahtera merujuk pada tempat perlindungan atau penyelamat dari bencana air, sebuah struktur yang kokoh dan menjulang tinggi, mungkin menjadi solusi yang lebih logis di daratan, atau yang diakini daratan saat itu, daripada kapal kayu konvensional. Juga, Gunung Padang adalah monumen peringatan. Struktur piramida Gunung Padang, mungkin dibangun oleh keturunan Nabi Nuh, post-diluvian, sebagai monumen monumental untuk mengenang banjir besar, atau sebagai replika simbolis dari desain Bahtera yang menyelamatkan mereka. Hal ini sejalan dengan adanya struktur piramida di berbagai tempat di dunia, seperti di Mesir dan Maya, yang secara filsafat, mungkin melambangkan upaya manusia untuk mencapai surga atau sebagai tanda penghormatan. Jika terbukti Gunung Padang adalah peninggalan yang berhubungan dengan Nabi Nuh, implikasinya tentu besar. Yang pertama, garis waktu peradaban akan bergeser secara dramatis, membuktikan adanya peradaban megastruktur yang maju jauh sebelum Sumeria. Lalu peradaban awal, mungkin tidak berpusat hanya di bulan sabit subur atau Mesopotamia, tetapi juga di wilayah Kepulauan Asia Tenggara, mengubah pemahaman kita tentang migrasi dan penyebaran pengetahuan manusia purba. Dan yang terakhir, penemuan ini dapat menjembatani kesenjangan antara narasi mitologi atau agama, tentang banjir besar dan bukti arkeologis, memperkuat pandangan bahwa kisah-kisah purba memiliki dasar historis yang mendalam. Maka, pertanyaan, Nabi siapa yang mendirikan Gunung Padang, bukan sekadar pertanyaan arkeologis, tetapi pertanyaan teologis dan historis yang menunjuk pada Nabi Nuh sebagai titik balik peradaban, yang meninggalkan jejak monumental di Nusantara. Sekian materi kali ini, semoga bermanfaat. Terima kasih sahabat cerdas kisah trending telah menyimak, jangan lupa share dan subscribe.